Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilahil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman syahhalahu taqan ila jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang meniatkan hati kita untuk mencari ilmu di majlis-majlis ilmu waktu pagi, sore, dan malam, kecuali waktu tidur, apa kata Rasulullah? Sahhalahu tariqan ila jannah. Allah akan memudahkan kita menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga sahabat salam hadis yang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, hasratan yaumal qiyamah, ada dua golongan manusia yang akan rugi di hari kiamat. Ada hasrataini yaumal qiyamah, dua golongan manusia akan rugi di hari kiamat. Yang pertama adalah rajulun amkanu yatabu ilmi falam yatlubuhu. Yang kedua, wa raja'a makanahu ta'lama iman man tabamina dunahu. Yang pertama adalah orang yang atau seorang laki-laki atau wanita yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu, lalu walam yatlabu, tidak digunakan untuk mencari ilmu. Ini golongan yang pertama yang akan merugi nanti dalam akhirat. Yang kedua, allama yu'allimu ilman, orang yang punya ilmu lalu tidak mengamalkan ilmunya, padahal orang yang mendengar akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Ini juga termasuk golongan yang kedua yang akan merugi di alam akhirat di hari kiamat. Nauzubillah wa nauzubillah. Mudah-mudahan tidak tergolong kepada hadis yang ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semuanya kita sudah menetapi janji hati kita bahwa kita senantiasa akan mencari ilmu sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita punya kewajiban mencari ilmu adalah diturunkan dari aisan atau gendongan ibu sampai masuk ke liang lahat, yaitu sampai ke kematian kita datang. Masyaallah hadirin wal hadirah jamaah salatu Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi yang berbagi ini, Pak Ustaz akan melanjutkan kajian ta'lim rutinitas setiap 1 bulan sekali untuk jawab Pak Ustaz, di mana bahwa semula Pak Ustaz menjabarkan masalah tematik dengan tema-tema kaitan dengan sejarah perjuangan Rasulullah. Maka sudah 2 minggu ini minggu yang kedua atau ahad yang kedua, kita akan menggunakan kajian tematik tentang fiqhul Islam, fikih Islam. Fikih Islam ini sungguh luas. Ada yang kita sebut dengan fiqhul ibadah, fikih dalam ibadah. Ada yang disebut dengan fiqhul munakahah, fikih dalam pernikahan. Ada yang disebut dengan fiqhul muamalah, fikih dalam sosial. Ada yang disebut dengan fiqhul mujadalah, fikih dalam mencari titik temu kebenaran. Semua adalah bab fikih. Sampai nanti bab waris dan sebagainya. Insya Allah
Mudah Allah kamu mengabulkan diri kita, menghadirkan diri kita, dan juga memberikan kesempatan untuk ibadah kita dalam mereka melanjutkan kajian-kajian ini. Alhamdulillah di Masjid Rawdatul Janah ini sudah cukup lengkap ini ya. Para asatidz kita sudah membagi kapling-kapling ilmu. Dibahas tentang tauhid, keimanan, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Kajian tentang tafsir Al-Quran sudah kita laksanakan. Tazkiyatun nafas, mencucikan jiwa, sudah kita laksanakan. Alhamdulillah, kajian kita di masjid ini sudah lengkap. Tinggal kita hadirin hadiroh jamaah masjid ini yang kita akan mengikuti kajian-kajian ini. Alhamdulillah, ini sudah prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya menjadi amal ibadah yang soleh, dan ibu-ibu amal yang soleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Pak Ustadz mungkin bagi kapling tentang bab fikih Islam. Masyaallah hadirin wal hadirah jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian taklim pada minggu atau ahad yang lalu kita masih membahas tentang bab kitabut thaharah, kitab bersuci. Dengan subtema tematiknya adalah tentang babul miyah, tentang bab air, macam-macam air. Air yang suci menyucikan, air yang suci tidak menyucikan, air yang makruh dan air yang bernajis, itu sudah dibahas pada ahad yang lalu. Kali ini atau ahad pada hari ini kita akan mengambil subtema, yaitu adalah bab ijalatun najasah, bab tentang cara menghilangkan najis, wabayinha, dan penjelasannya. Ini insya Allah dalam hadis kitab Bulughul Maram ini tentang hadis-hadis mengenai tentang ijalatun najasah, menghilangkan najis, dan penjelasannya. Ini tema pada pagi ini. Kajian ini juga kita mendasarkan dengan kitab Bulughul Maram yang dilengkapi dengan dua kitab, yaitu kitab Safinatun Najah dan kitab Fathul Qarib. Jadi saling melengkapi. Kan dalam pembahasan ini hadis dibunyikan dalam kitab Bulughul Maram, pasal penjelasan dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah, dan juga dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib. Jadi saling melengkapi sehingga ibu kita tidak sepotong-sepotong, benar-benar lengkap dalam kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis Rasulullah SAW disampaikan di dalam kitab Bulughul Maram ini yang saya ingin bacakan, yang akan dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah. Rasulullah telah bersabda, hadis nomor ke-8 dalam kitab Bulughul Maram ini, wa an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah Rasulullah telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tahuru ina yahadikum idza walagha fil kalbu, mensucikan suatu tempat atau wadah yang dimiliki kamu semuanya apabila idza walagha, apa dijilat, fil kalbu, dijilat wadah itu oleh seekor anjing ya. Apa kewajiban kita? Ajak shilahu, maka membersihkannya, mencucikannya, sab'a marratin, 7 kali mencuci. Itu luar biasa. Ini penting ilmu dalam fikih seperti ini. Sab'a marrah, 7 kali. Aulahuna, yang pertama, akhrahuna, atau yang terakhir, apa? Biturab, menggunakan tanah. Ini najis mughalladhah. Jadi apabila sebuah wadah atau apapun bentuknya, piring, gelas, alat-alat kita yang digunakan sehari-hari dijilat oleh anjing, maka cara mencucinya harus dicuci dengan 7 kali cucian, yang salah satu di antara yang 7 ini boleh di awal atau di tengah atau mungkin terakhir. Tapi ulama mengatakan yang terbaik adalah ausatwa, di tengah. Ya, jadi salah satu adalah menggunakan tanah. Ini cara mencuci najis mughalladhah.
Kan itu ya Ustaz sampaikan sebaiknya gitu ya, sebaiknya kita sebagai kaum muslimin dan muslimat bukan tidak boleh memelihara anjing, tidak boleh, bukan, boleh-boleh saja, tapi bisakah kita menjaga, memelihara dari najis mughalladhah ini? Karena itu sebaiknya anjing ditempatkan di tempat untuk menjaga kebun-kebun ya, dari hal yang tidak terjamah oleh kita, untuk menjaga binatang-binatang yang merusak kebun itu silakan saja. Tapi kalau di rumah sebenarnya tidak dipelihara, karena kita mungkin belum sanggup untuk melihara daripada ainnya najis yang dikeluarkan oleh binatang tersebut. Setelah kita mengetahui tentang apa najis tadi, mari kita lihat dalam kitab Safiratun Najah macam-macam najis. Pasal subtema ini menjelaskan dengan bunyi pasal ini, saya ingin bacakan. Paslun, pasal pemisah untuk kita mengerti tentang bab ini. An-najasatu salasun. An-najasah bentuk jama, banyak. Kalau najis satu, an-najasah najis-najis, berarti banyak. Bentuk jama, ada mufrad, ada musanna, ada jama, ini jama. An-najasatu najis-najis itu salasun, ada 3 macam. Mari kita camkan baik-baik. Yang pertama adalah mughalladhah, najis mughalladhah, najis yang berat ya. Apakah najis mughalladhah ini? Yaitu adalah najis yang dikeluarkan oleh 2 binatang. Pertama adalah najis anjing, dan yang kedua najis babi. Yang kedua wa mukhaffafah, itu najis yang mukhaffafah, ringan, yaitu najis yang dikeluarkan atau yang timbul dari kencing anak yang belum makan sesuatu apapun kecuali ASI dari ibunya, itu mukhaffafah, najis ringan. Yang ketiga wa mutawassithah, yaitu najis pertengahan antara mughalladhah dan najis mukhaffafah, itu najis mutawassithah, pertengahan. Nah, di sini dijelaskan nih satu persatu wujud jenis daripada ketiga macam. Al-mughalladhah, najis mughalladhah adalah najasatul kalbi, najis anjing, wal hinjir, dan babi, wa far'u ahaduhuma, dan cabang-cabang dari kedua binatang ini, anaknya babi dan anaknya anjing, sama ini termasuk kategori najis mughalladhah. Nanti ada yang bertendensi ini masih kanak-kanak nggak najis, tidak, itu semuanya adalah bahagian daripada najis mughalladhah, baik anjing yang sudah dewasa atau setengah atau masih lahir, atau mungkin cairan-cairan yang keluar daripada bayi yang lahir, itu juga termasuk najis mughalladhah. Bahkan mungkin ya jilatan aja saja, jilatannya saja dalam bentuk air liur yang keluar dari anjing atau air liur keluar dari babi, itu sudah termasuk najis mughalladhah. Dagingnya, tulangnya, kulitnya, bulunya, semua najis mughalladhah. Cairannya, kencingnya, dan sebagainya, kotorannya, semuanya termasuk najis mughalladhah. Ini termasuk najis yang berat bagi kita sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat, harus berhati-hati di dalam menangani dan menjaga dari kebersihan najis ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wal mukhaffafatu, itu najis yang ringan tadi. Jenis najis adalah baul sobi alladzi lam yut'am ghairal laban walam yablu al khawlain. Ini kategori jenis najis mukhaffafah, artinya najis yang ringan, yaitu adalah baul sobi, kencing anak laki ya, atau kencing anak wanita, sama, kencing anak laki atau anak wanita, alladzi lam yutam, yang belum makan sesuatu apapun jenis makanan, walam yablugh al khawlain, dan belum sampai usia 2 tahun, belum sampai usia 2 tahun ya. Nanti pertanyaannya, bagaimana Pak Ustaz kalau misalnya minum madu misalnya, kan sama saja, itu kan minuman selain daripada ASI, maka ini sudah nanti akan masuk ke najis mutawassithah larinya.
Yang kemudian juga karena bayi ini sekarang banyak juga sudah apa ya, makanan bubur ya. Nah, itu ya bubur susu dan sebagainya. Itu juga sudah termasuk nanti akan kategori masuk rajin mutawasid, walaupun walamnya belum al-khalain, walaupun belum sampai usia 2 tahun. Karena bayi sekarang mungkin baru 6 bulan saja sudah diberikan makanan selain ASI untuk mempercepat perkembangan bayi. Ya, nah itu yang kedua. Sebelum umur 2 tahun belum makan sesuatu apapun, itu termasuk kategori najis muhaffafah. Ini penting kita sebagai kaum muslimin dan muslimat untuk mengajarkan kepada anak-anak kita di mana mereka berada, kalau ada seperti itu tolong dijaga, dibersihkan sesuai dengan aturan fikih Islam, fikih ibadah. Nanti akan dijelaskan caranya. Kemudian yang ketiga jenisnya, wal mutawassit itu ada najis pertengahan, mutawassit. Khairul umur awsatu, sebaik-baik urusan adalah yang mutawassit, kan begitu dalam ibadah ini. Nah, sini bagaimana yang mutawassit? Ini kan banyak ragamnya. Yaitu apa? Sairun najasa, seluruh najis. Ya. Mutawassit seluruh najis. Selain muhaffafah dan mughalladhah. Jadi dirangkum, dikelimakan bahwa mengenai najis mutawassit adalah selain muhaffafah dan selain mughalladhah, itu mutawassit, pertengahan, masuk ke dalam kelompok mutawassit. Tadi seperti anak yang belum sampai usia 2 tahun dan juga masih ASI tapi sudah diberikan makanan selain ASI walaupun usia belum 2 tahun. Apalagi kalau sudah 2 tahun walaupun belum dikasih ASI, tetap dia sudah termasuk kategori najis mutawassit. Jadi batasan, belum dikasih makan sesuatu kecuali ASI, air susu ibu, dan juga usia belum sampai 2 tahun. Itu termasuk kategori muhaffafah. Kalau setelah itu maka termasuk kategori najis mutawassit. Okay. Nah, itu kaitan dengan jenisnya. Nah, sekarang caranya, kaifiat mensucikan ketiga macam najis. Caranya, kaifiatnya coba lebih jelas. Yang pertama adalah an-najatul mughalladhah. Najis mughalladhah adalah bisa bigosalatin ba'da ijalati ainiha ihdahuna biturab, yaitu dicuci, tatharu, disucikan dengan 7 kali. Gosalat itu jamai war goslun, goslun 1 kali, gosalat beberapa kali cucian, 7 kali cucian. Setelah ijalatu ainiha, hilang ainnya, wujudnya najis. Kalau air liur anjing atau mungkin kotoran anjing, kencing anjing, hilang dari wadah kita, dari tempat kita. Misalnya di masjid kita ada anjing masuk, kalau kencing, tahu. Nah, ini kewajiban yang tahu itu. Kalau tidak sanggup, beritahu yang lain supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Najis ini tatharu, sucikan 7 kali. Yang salah ada huna, salah satunya biturab, gunakan tanah. Bisa yang pertama, bisa di tengah, bisa di akhir, tapi yang bagus di tengah. Supaya di tengah diairkan dulu atau kubur kering, kemudian cuci, air yang kedua air lagi, tambah lagi apa tadi, tanah. Yang keempatnya, kelima, keenam, ketujuh pakai air lagi. Insya Allah ini termasuk sesuai dengan aturan tatharut bulugul kalb, suci daripada najis mughalladhah, najis anjing. Ini cara mensucikan najis yang ada pada wadah kita, tempat kita, pakaian kita, dan lain sebagainya. Nah, kewajiban kita yang tahu itu yang ngasih tahu. Khawatir misalnya di rumah kita ada anjing masuk, kita nggak tahu, tapi ada orang tahu. Nah, itu yang punya nyawa harus punya kewajiban memberikan tahu kepada pemiliknya. Kalau di masjid sama, kita nggak semuanya melihat waktu ini dari jam pagi subuh sampai nanti subuh kemarin, nggak ada 24 jam di sini, tapi nggak ada yang tahu. Wallahu alam, Allah maha tahu, Allah abishawab. Tapi kalau ada yang tahu, tolong berikan kepada yang tahu. Nah, kewajiban itu yang tahu, umur lebih tahu. Di sini ada petugas dan sebagainya, bersihkan. Nanti nggak bisa karena anak-anak mungkin tidak bisa mencucikannya, maka kewajiban yang dewasa untuk mencucikan najis itu. Ini kewajiban manakala ketemu najis baik di masjid, di rumah dan sebagainya, di wadah, di pakaian, di dinding, di
tempat-tempat lainnya. Ini wajib disucikan 7 kali cucian, yang salah satunya boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir menggunakan tanah. Nah, ini nas mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, wal mukhaffafatu, yaitu najis semua apa? Yang ringan. Bagaimana cara mencucikannya? Tatharu bi rasil ma 'alaiha ma'al ghalabah bi jalati ainiha. Yaitu najis yang ringan yang disucikan dengan cara mirosil ma, mengalirkan air pada najis itu. Nah, ini hadis dalam sebuah baru disebutkan. Kalau menyebut masalah najis semua apa, maka disebutkan. Rasulullah telah bersabda pada hadis yang nomor 26 yang berbunyi, wan Abi Sami, dari Abi Sam, qala, Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yugsalu min baulil jariyah, dicuci air kencing anak wanita, berarti dibersihkan. Wa yurasu min baulil gulam, dan cukup diperciki atau dialirkan air untuk air kencing al-gulam, laki-laki, bayi atau anak laki-laki. Beda ternyata ya. Jadi air kencing wanita itu lebih berat. Dalam hadis di sini yang disebut tadi, baik muhaffafah atau semua itu harus seperti itu, yaitu dibersihkan juga dengan dipersiki untuk anak laki-laki. Ini beda di sini jelasnya. Nah, ini di sini dalam kitab Bulughul Maram enggak disebutkan batasannya, tapi kalau menemukan najis semua apa seperti ini, atau mungkin juga seperti itu, manakala kencing anak laki-laki itu cukup dialirkan air sehingga hilang airnya, baunya dan rasanya. Kalau dijelaskan begitu, tapi hilang airnya udah jelas itu najis hilang. Tapi kalau anak bayi wanita harus digosok-gosok caranya itu. Jadi dibersihkan dulu sehingga hilang airnya, zatnya najis hilang, baunya hilang, rasanya hilang. Kan nggak mungkin dicium baunya, nggak mungkin juga ya. Cukup dilihat airnya hilang, oh pasti suci. Itu kategori begitu. Hanya perbedaannya kalau anak bayi, kalau kotoran kencing atau kotoran anak bayi wanita harus digosok sampai hilang najisnya. Itu anak laki-laki cukup dipercikin saja. Ini zat dalam nas seperti itu. Ya, itu perbedaannya. Kalau nanti pertanyaannya, kok beda ya Pak Ustadz ya? Ini nas seperti ini. Agama yang mengajar seperti itu. Jadi tidak bisa kita, oh kok sama aja, air susunya sama dari ibunya gitu kan. Makannya juga sama. Tapi kok dibeda-bedakan? Nah, inilah nas di dalam hadis seperti itu. Jadi kita tidak bisa seperti itu. Laksa seperti ini. Kita mau ibadah dengan tayamum, nanti akan ada babnya tayamum. Kok bisa pakai tanah? Bukankah untuk mensucikan hadas itu dengan air gitu kan? Tapi tiba-tiba menggunakan tanah. Kan akan mengotori badan kita, tangan kita, muka kita. Itu adalah nas di dalam hadis Rasulullah. Sama nanti najis muka Allah tadi. Ya. Ada pertanyaan lagi, kan sekarang alasannya babi ada cacing pitanya misalnya gitu. Anjing ada penyakit rabiesnya misalnya. Itu ada alasan menurut kesehatan, tapi zat yang mengatakan bahwa zatnya itulah yang mengharamkan babi dan zat itulah yang mengharamkan anjing untuk kita makan. Jangan dimakan, jangan dimakan. Kena saja sentuhan basah dengan apa sudah kena najis. Misalnya anjing hujan-hujanan, kena hujan, anjing bicara kena hujan gitu. Jadi pada kaki kita najis gak tuh? Najis. Kenapa? Karena basah sama basah. Kita kering, anjing diguyur pakai air, kena juga kita. Najis nggak itu? Najis juga. Kenapa? Basah sama kering. Nah sekarang anjing kering, kita kering, kena kaki kita, najis nggak? Enggak. Kenapa? Karena kering sama kering tidak akan nempel najis mughalladh itu kepada badan kita. Ini salah satu muamalah kehidupan dalam hal menangani masalah najis mughalladh. Ya kalau kering sama kering itu nggak akan najis. Kalau kering sama basah itu najis. Basah sama basah itu najis. Jelas ya? Nah ini penting kita sikapi, yang sampai kita salah ya memaknai di dalam cara tatharun najasah, membersihkan najis. Jadi Rasulullah telah berbicara tadi, kalau kencing anak wanita itu harus dicuci sampai hilang airnya, zatnya itu najis, sampai tidak kelihatan lagi najis. Kalau
air kencing anak laki-laki yang di bawah atau balita itu cukup dengan dialirkan saja, tapi hilang juga najisnya. Mungkin dari segini, mungkin dari rih itu ya, baunya dan sebagainya itu berbeda. Nah, kita kan tidak sampai gitu kan untuk mencium baunya dan itu tidak akan sampai seperti itu. Tapi hilang najisnya saja sudah cukup, bahwa itu ada hilang dan suci daripada najis mutawasyithah atau najis mukhaffafah. Nah, ini hadis mengatakan seperti itu dalam rangka apa? Dalam kita berhati-hati ya, tempat ibadah kita, pakaian kita dan lain sebagainya suci daripada najis-najis yang dimaksud. Itu najis mukhaffafah. Sampai batas apa? Mal galabati wa ijau airnya sampai hilang zatnya najis itu kalau misalkan air kencing, hilang air kencingnya. Nah, ini yang repot lagi, bagaimana kalau sudah kering? Nah, itu kalau sudah kering kita nggak ada yang tahu lagi, itu ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu. Ada pun jalan kencing, anak-anak kecil kan tidak ngerti, kencing lewat masih kencing di masjid, nggak ada yang tahu. Wallahu alam. Itu adalah sudah ya, Allah yang Maha tahu. Berdosakah kita? Tidak, karena ketidaktahuan. Kalau ada yang tahu, nah ini yang punya kewajiban, yang tahu memberitahukan, di sini ada kencing tadinya, tolong dibersihkan. Nah, ini kewajiban orang yang mengetahui. Kalau tidak tahu, Allah Maha tahu. Adalah pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal mutawassithatu, najis yang ketiga mutawassithah. Dalam bahasa katakan tanqasimu ala kismain, terbagi dua macam ya. Yang pertama adalah ainiyatun, najis ainiyah yang kelihatan, yaitu tadi yang masih ada belum kering, itu ainiyah. Yang kedua hukmiyah ada najis tapi sudah tidak kelihatan, sudah kering, ini termasuk mutawassithah hukmiyah. Ada mutawassithah ainiyah, ada mutawassithah hukmiyah. Ini termasuk mutawassithah yang hukmiyah, yang tidak kelihatan, sudah tiada. Kalau kotoran bentuknya wujud kotoran BAB gitu, itu nggak mungkin. Ya, apapun pasti ketahuan gitu kan, kering, basah, itu ketahuan. Tapi kalau bentuknya wujudnya air kencing misalnya, ya itu nggak bisa aja udah kering dan sebagainya. Itu misalnya hukmiyah nanti. Bagaimana penjelasannya untuk tatharunya, untuk mencucikannya? Di sini dijelaskan. Al-ainiyah, najis mutawassithah yang ainiyah, yang kelihatan wujud bendanya atau air kencingnya dan lain sebagainya. Bagaimana cara mencucikannya? Allatilaha launun warihun wa ta'mun fala budda min ijati launiha warihaha wa ta'miha, yaitu yang wujudnya kelihatan kotorannya, itu yang namanya ainiyah. Kemudian rihun, ambunya, baunya. Mungkin bisa saja ya orang anak kecil, tapi anak kecil ada nggak suka makan jengkol? Perasaan belum ya? Atau sudah ada ya? Balita ada nggak suka makan jengkol? ini pada perbedaan ini. Tapi kan kadang-kadang ya umumnya yang makan seperti itu kan orang tua lah gitu ya. Pasti dimanapun juga seperti itu, suka lah jengkol, pete dan sebagainya. Itu pasti ada rih, baunya. Beda dengan tidak makan sama sekali. Itu bisa dibedakan. Ini kamar mandi bau, wah ini kejamah apaan makan jengkol di rumah nih. Ya, itu bisa dibedakan begitu ya, rih. Watamuha, rasanya ini barangkali tidak usah ya kita colek gitu, enggak lah itu udah jelas ini wujudnya udah tidak ada, maka tidak akan ada pula apa baunya dan rasanya. Tapi kalau bau kemungkinan kalau belum bersih bisa ada rasa bau, itu bisa tercium baunya karena mungkin ketika habis makan bebauan misalnya pete jengkol, daun bawang merah dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi kepada kencing kita ya. Nah, itu ada rih namanya baunya. Bagaimana cara mencucikannya? Di sini disebutkan pala buddha. Sudah kalimat pala buddha, mau tidak mau gitu, harus mau tidak mau pala buddha ya, bukan kalimat balas labas, tidak, boleh saja itu kan, boleh iya boleh tidak, labas. Tapi pala buddha, mau tidak mau harus, itu berarti tekanannya luar biasa. Harus bagaimana? Min ijalati launuha warihuha watamuha, harus hilang. Apa yang harus dihilangkan? 3 hal. Pertama rih, baunya, watamuha, rasanya, dan launu, warnanya atau jenisnya. Udah kelihatan udah tidak ada jenisnya, baunya sudah tidak tercium, apalagi rasanya nggak mungkin ya. Nah, ini sudah sah dan bersih dari najis mutawasyithah yang ainiyah. Kalau nempel di tempat, kalau nempel di dinding atau nempel di pakaian,
dan lain tempat-tempat ibadah lainnya. Nah, ini penting kita sikapi secara arif dan bijak dalam rangka menyikapi najis hukmiyah, najis ainiyah mutawassithah atau mutawassithah hukmiyah. Ini macamnya. Nah, sekarang yang kedua, najis mutawassithah yang hukmiyah. Bagaimana cara mencucikannya? Wah, hukmiyah, najis mutawassithah yang hukmiyah yang ya tidak, sudah nggak kelihatan wujud bendanya ini. Allati la launun, sudah tidak ada lagi warnanya karena sudah kering. Mungkin ya anak barangkali kencingnya mungkin pagi hari baru ada yang ngomong ke petugas, misalnya di masjid nih ada anak kencing, ada kasih ke Pak Rosadi, tadi anak ini kencing di sini, udah sore ngasih tahunya, udah keburu kering kan gitu kan. La laun, tidak ada warnanya lagi kecuali kalau kotoran lain. Walarih, sudah tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi. Walat ta'mun, sudah tidak ada rasanya. Ya, itu kan sudah tidak ada warna, jenis, tidak ada bau, ciuman, itu tidak ada rasa, perasaan. Jadi sudah hilang, sebetulnya najis hukmiyah namanya. Ada najis tapi sudah tidak ada wujudnya, baik bukti bendanya, baunya maupun rasanya. Bagaimana cara mencucikannya ini? Di sini dijelaskan. Yakfika jadul ma'i alaiha. Yakfika, cukup bagi kamu jadul ma', mengalirkan air saja. Alaiha, di atas najis yang dikata itu, di situ bekas najis. Cukup dialirkan saja. Berarti itu sudah suci dari najis mutawassithah yang hukmiyah. Karena kita nggak mungkin kan mau cari-cari, itu digosok-gosok banget bisa lengket ininya kan. Kalau di baju digini-gini bisa rusak baju kan, begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi cukup dialirkan, dibersihin, sehingga tidak ada lagi warna, memang sudah tidak kelihatan, tidak lagi bau, dan juga tidak lagi rasa yang ada pada najis itu. Nah, ini cara mencuci najis mutawassithah yang hukmiyah yang sudah tidak wujud bendanya. Nah, masalah hadirin wal hadirah, ini mengenai jenis-jenis macam yang juga cara mensucikan najis tersebut. Ini sudah dibahas dalam kitab ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada hadis-hadis lain yang akan kita baca dalam kitab Bulughul Maram untuk sebagai pengetahuan kaitan dengan mensucikan najis. Nah, di sini ada hadis yang nomor 10 dalam kitab Bulughul Maram disebutkan. Rasulullah telah bersabda, "Wan Anasin Malik," dari Anas bin Malik, qala, Rasulullah telah bersabda, "Ja'a Arabiyun," telah datang orang Arab, "Pabala fi thaifatil masjid." Pabala, dia kencing fi thaifatil masjid, di sudut masjid. Di sudut masjid. Sono misalnya kalau di sini, di sudut masjid, depan atau di belakang. Fajar hunas, maka jamaah di situ manusia mengusirnya. Karena ketahuan orang Arab itu, orang pada waktu itu jawab Rasulullah, ketahuan diusir karena itu yang telah menajisi, ngotori masjid. Apa Rasulullah bersikap di situ? Panahum Rasulullah pala maqada baulahu aban nabi bizunubi. Panahum, maka Rasulullah melarang kepada orang-orang jamaah tadi yang mengusirnya itu, jangan diusir. Kebetulan orang kencing ada Rasulullah, banyak jamaah gitu kira-kira. Rasulullah tahu orang mengkerubuti mereka lalu mengusirnya, suruh pergi padahal sedang kencing. Kira-kira gimana Pak bayangan kita? Orang sedang kencing suruh pergi, kan ngewer-ngewer gitu. Nah, selain kita melihat aurat dia dan tidak boleh, Rasulullah melarang, jangan diusir. Dengan kata lain, jangan melihat auratnya dia, juga jangan juga menyakiti dia, biarkanlah nanti ada cara untuk mensucikan itu. Itu Rasul adib sekali kalau melarang itu. Melarang itu intinya baik, bukannya ini, tidak boleh melihat aurat seseorang. Ada sedang buang air gimana? Sedang kencing, kan kelihatan semuanya. Tidak boleh melihatnya. Makanya kalau tempat buang air kecil atau tempat yang lain harus tertutup. Pak Ustaz, ini nggak ditutup di sini, nggak apa-apa. Ya berarti orang tidak melihat, ada dindingnya. Supaya tidak melihat, kalau sedih nggak apa-apa kan begitu ya, yang lain nggak boleh. Kita lihat di Masjid Istiqlal sama seperti ini, di Masjid Al-Hajar sama seperti ini juga ya, di Masjid Haram Mekah sama begini, tertutup juga. Di Masjid Nabawi di Madinah sama aja, kalau disebutnya kamar-kamar tertutup.
Kalau di sini kita terbuka tidak apa, tapi tidak melihat aurat seseorang, ditutup. Nah ini Rasulullah melarangnya, panahum, Rasulullah melarang, jangan diusir. Dan katanya jangan melihat aurat dia, jangan juga menyakitin dia, mengusir dia, karena dia pasti kena najis. Sedang kencing disuruh pergi, apa kita kira-kira seperti apa sikap mereka? Sakit hati melihat auratnya, najis bereweran ke sana, itu tidak boleh. Itulah kata Rasulullah. Lanjut hadis, pala makodo bawalu aban nabi bidanub, maka sampai selesai kencingnya biarkan, lalu aban nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubi, Rasulullah memerintahkan untuk mengambil satu timba air, satu sibuk air, bizanub satu sibuk air, mimain pauhriq alai, dari air pauhriq alai, maka dibersihkannya air tempat yang dia kencing tadi. Itu kalau wujudnya di tembok gitu ya. Nah saya kalau wujudnya di tanah, ya sudah, tinggal nutup saja tanahnya, karena di Arab itu kan umumnya tanahnya kering ya, cepat keringnya, jadi nggak kelihatan. Ya itu karena itu ada kencing di sudut masjid, di masjid yang ketika orang ke situ pasti kena najis, itu yang dimaksud. Nah kalau kencing di tanah ya nggak usah disabuk pakai air gitu ya, kan sudah di dalam tanah kan gitu ya. Jadi kalau kencingnya di masjid, di sudut masjid, terkena orang lewat kena najis, paukhriqo alailma, bersihkan dengan menggunakan air itu. Nah itulah perintah Rasulullah kaitan kalau ada orang yang kencing dalam masjid, tolong biarkanlah sampai air kencingnya selesai, nanti setelah suruh mereka ambil air, bersihkan sendiri, jangan ngalahin petugas, kira-kira begitu ya. Nah, ini kalau kebetulan seperti itu terjadi. Itu kalau anak kecil kan nggak mungkin membersihkan sendiri, nggak ngerti cara membersihkannya, maka kitalah petugas yang membersihkan. Jelas ya? Nah ini hadis tentang cara membersihkan najis yang terkait dengan ijalatun najah, menghilangkan najis. Kemudian hadis yang ke-11. Wan Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jadi Umarnya dan Abdullahnya gitu ya. Qala Rasul telah bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, telah berkata, "Uhillat lana maitatani wa damani." Fa amal maitatani fal jaradu wal hut wa amadamani fal kabidu wa tihalu. Akhraj Ahmad wa Ibnu Majah wa fi dha'af. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Umar dan Abdullah bin Umar, qala Rasulullah bersabda, "Uhillat lana maitatan wa damani." Telah dihalalkan bagi kita nih, telah dihalalkan bagi kita maitatani, dua bangkai. Ini kaitan dengan najis juga. Maitatnya dua bangkai, maitatnya dua bangkai. Wa damani, dan dua macam darah. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, hurrimat alikul maitat wad dam wal hamul hinjir. Telah diharamkan bagi kamu dua bangkai, wad dama, dan darah, wal hinjir, dan daging babi. Itu Al-Quran Al-Baqarah ayat 219. Diharamkan bangkai, darah, dan daging babi. Di sini dihalalkan, kan begitu masalahnya. Jadi kita kenapa dihalalkan? Bangkai apa yang dihalalkan itu? Apa semua bangkai? Dijawab hadis di sini telah dihalalkan dua macam bangkai, cuma dua macam dihalalkan, yang lainnya tidak berarti. Wadamani, dan dua macam darah dihalalkan juga. Tadi diharamkan dalam Al-Quran. Bangkai diharamkan, darah dalam Al-Quran, dan daging babi diharamkan. Apakah darah atau bangkai ini? Pa'amal maitatani, dua bangkai yang dihalalkan oleh Rasulullah, pal jarod wal hut, yaitu pal jarod, bangkai belalang. Kalau orang di sana bilang simut. Kalau di sana simut aja ya. Simut itu ya belalang yang mungkin suka ada di padi-padi tuh. Ya, kalau makan apalah padi pada loncat-loncat itu. Nah itu boleh ditangkap, kita makan. Bangkainya apalagi masih hidup, ditangkap, dibakar, disangrai, digoreng gitu ya. Itu boleh, ya, halal. Hidupnya apalagi hidupnya itu. Bangkainya sudah boleh. Ada bangkai belalang mati, ya boleh dimakan. Ini Nabi yang bicara, boleh. Pak Ustaz, kayaknya geli ya makannya. Ya nggak usah dimakan kalau geli. Tapi boleh dimakan. Nah, manakala misalnya di suatu perjalanan atau suatu peperangan
yang sudah tiada makanan apapun wujudnya, itu kan bisa terjadi kita makan. Jangankan yang dihalalkan, yang diharamkan pun kalau kondisi itu sudah dibolehkan saja. Ini dalam kondisi aman-aman saja, tidak dalam keadaan perang, tidak boleh saja dimakan. Itu adalah bangkai belalang. Yang kedua, walhut. Hut ini adalah ikan. Jadi ikan yang hidup di air. Ya udah, ikan hidup di air pasti ya, nggak ada ikut di darat itu ya. Tapi di darat, di air juga gitu kan. Di laut sudah pasti di air, di darat juga pasti di air. Yang pasti bahwa itu ikan bangkainya boleh kita makan. Kan sering terjadi. Oh, di laut sana tercemar karena satu lain hal gitu ya. Karena limbah dan sebagainya. Sampai ribuan ton ikan itu mati di laut. Boleh nggak dimakan? Selama tidak mencemari fisik kita, tidak membuat racun fisik kita, boleh dimakan bangkainya. Boleh. Tapi kan yang jadi masalah, tercemar nggak tuh bangkai ikan itu? Karena limbah itu, kan itu. Sehingga itu dilarang, jangan dimakan karena sudah tercemar virus-virus dan sebagainya. Itu lain. Ini yang ikan yang mati tidak tercemar apa-apa, itu silakan dimakan, nggak apa-apa. Atau mungkin di kolam kita, ya tidak tercemar apapun, ya, mati, makan saja, masak, goreng dan sebagainya, boleh. Nah, ini bangkai yang dihalalkan. Kembali, Pak Ustadz, ada ayam saya peliharaan, ayam jago lagi, ayam pelung lagi. Ayam pelung kan kok suaranya enak banget kalau pagi hari bunyi kayak suara merdu ya. Mati, saking sayangnya, makan aja bangkainya, boleh nggak? Tidak boleh. Bukan karena kecintaannya kepada binatang itu, tapi dalil mengatakan bangkai cuma dua, hanya belalang dengan ikan yang hidup di air. Ya tentu hidup di air. Nah, misalnya ikan itu di akuarium gitu kan ikan macam-macam, ada ikan nirwana dan sebagainya, ikan hias, ada juga ikan yang biasa-biasa aja. Kalau mati makan saja, nggak apa-apa. Sudah jadi pakai ketahuan, oh mati karena nggak diganti airnya, udah mati semua, makan boleh ya. Tapi kecuali bangkai-bangkai yang lain, walaupun kita cintai atau pelihara apa lagi, bentuk burung misalnya kan ada cinta burung gitu kan, karena sayangnya, ini harganya aja satu ini udah 5 juta, ada sampai 15 juta, kan sayang ya, makan aja, udah jadi bangkai, haram, tidak boleh. Bukan karena harga, bukan karena kecintaan, bukan. Dengan dasar hadis mengatakan hanya 2 macam saja yang dibolehkan, selain itu tidak boleh. Termasuk nanti benda-benda yang lain. Kemudian yang kedua, wa amad damani, darah. Tadi kan diharamkan. Hurrimat alaikum mayatu dam, darah. Walamul hinjir. Diharamkan bangkai dan darah. Dan anjing babi haram. Darah haram. Pak Ustadz pernah lihat, mohon maaf, pernah melihat, saya waktu ke Jakarta itu lewat dulu ya, pernah lewat dalam satu perjalanan itu di tempat saya bayar pajak di Jakarta. Itu kan bayar pajak di Jakarta, Pak. Itu di situ ada tukang ular pakai berongsongan, ular hidup, Pak, pakai berongsongan. Orang pada nonton. Nah, saya ikut nonton di situ karena kepengen tahu, karena memang hebat ya promo oratornya penjual itu buat orang bisa datang. Nah, saya ikut datang gitu. Ternyata dia jual ular hidup-hidup, Pak. Dengan harga yang ditentukan ya. Lihat sembelih sendiri. Dipotong, masukin ke gelas. Darahnya masuk ke gelas. Terus sebenarnya dibedel, ditarik. Kulitnya dilepas. Itu kan? Dilepas kulitnya. Setelah dilepas kulitnya, terus dipotong-potong, diambil sumsum tulang belakang. Sumsum ular. Dipotong-potong, dipetel-petek gitu kan? Dicabut pakai cabutan alat itu, cabut. Kan kok gampang sekali ya. Dipeletekin, ditarik, keluar tuh sumsumnya itu. Panjang. Ada kali 1,5 meteran malah lebih yang ditarik sama dia. Terus digunting-gunting, digunting-gunting, masuk ke gelas itu. Gunting, dicabut sesuatu, nggak tahu apa bentuk wujud minumannya ya, apa alkohol atau apa, saya juga kurang tahu itu. Ya itu alkohol kayaknya untuk menghilangkan bau amis, darah, bau amis darah, dimasukkan alkohol. Ya kira-kira ya mungkin ya dari gelas itu ya, dari toples paling 2 sendok alkoholnya masuk ke gelas, kocok gitu. Apa itu? Darah, sumsum ular. Apa tadi satu lagi, minuman tadi alkohol, disodorin kepada pembeli.
dicotain dulu sama dia, dicotain dulu sama penjualnya, memang dijual dulu. Nah pokoknya kan tertarik dengan seperti itu, diminumnya. Apa dasarnya? Untuk stamina. Yang ternyata cuma 1 kali jadi bisa 2 kali naik katanya. Menarik digituin itu. 1 kali bisa menjadi 2 kali, bayangin aja. Stamina meningkat dan sebagainya. Apakah dengan meningkatkan stamina itu dengan cara itu? Tidak. Apakah mengganti hukum menjadi haram menjadi halal? Tidak. Tetap zatnya adalah haram. Lahmun, badam, daging babi dan dam itu tetap haram. Walaupun sudah hilang rasa bau amisnya dengan cara ditambah alkohol dan sebagainya, tetap kita haram, tidak boleh. Dan Pak Ustadz lihat sendiri masalahnya, sampai saya merinding waktu itu. Ya Allah, kok orang segitu melarang juga nggak bisa ya? Ya karena dia ikhtiar jualan dia nggak bisa juga melarang, kan bukan wewenang kita. Itu kan di sekitar Komdak kalau tidak salah, ya di tempat bayar pajak itu. Saya lihat sih, ya Allah, darah diminum, sumsum yang dimasukin ke gelas, disekali air alkohol tadi diminum. Itu alamat untuk meningkatkan stamina. Tidak boleh, itu haram. Dan darah-darah yang lain, termasuk dam itu darah. Kecuali yang 2 yang dibolehkan. Apa yang 2 macam ini? Wa amad dam, yang pertama adalah fal kabid, hati. Yang kedua watihal, limpa, atau itu limpa. Kalau di sana bayah, hati dan bayah gitu kan. Hati itu hati kambing, hati sapi, hati ayam, semua. Ya. Berarti yang halal hatinya itu kan darah sebetulnya. Dan limpa itu juga darah juga. Hakikatnya itu darah, tapi wujudnya sudah bentuk benda hati dan benda limpa. Itu boleh yang dimakan dalam wujud darah. Itu termasuk darah yang dihalalkan, itu hati dan limpa. Karena itu darah asalnya. Ya, coba Bapak Ibu sekalian lihat, hati jangan sampai terkecoh dengan hati buatan. Contoh, orang yang menjual di tempat di pasar-pasar itu ada yang menjual semacam hati tapi darah. Itu namanya marus. Namanya marus. Darah yang ditampung kemudian dikentalkan dalam 5 sampai 6 jam akan seperti hati, kan begitu ya. Itu dikasih obat supaya keras. Iris-iris dijual di pasar. Yang tidak itu persis kayak hati, Pak. Tapi saya tunggu 2 jam kemudian, enggak usah ditaruh di kulkas, akan mencair kayak darah. Akan mencair kayak darah. Nah itu hati-hati. Tapi ketika dibeli, persis kayak hati gitu, keras. Maka dia jualnya pakai es lagi, masuk ke dalam kantong. Nah nyampe di rumah, tunggu 2 jam kemudian, jangan ditaruh di kulkas, pasti kembali kepada aslinya. Itu adalah darah yang ketika menyembelih ditampung, darahnya dijadikan marus dan kemudian dijadikan supaya mengkristal, dikasih sesuatu supaya mengeras. Kan ada alat untuk mengeras sekarang ini, mengeraskan hati itu. Tapi dalam waktu 5 sampai 6 jam dikritik, dijual di pasar. Dosa enggak itu? Dosa. Orang makan darah nanti. Tapi kalau gitu datang langsung digoreng, ya persis kayak hati. Tapi kalau 2 atau 3 jam setelah itu akan kembali kepada habitatnya, darah kembali. Itu tidak boleh kita terkecoh dengan hal itu. Dan itu sekarang sudah apa sih yang dikejar orang sini, yang tadinya haram dihalalkan seperti itu bentuknya. Jadi berani menjual, ya karena hati harganya mahal gitu kan, darah kan dibuang. Karena kan kita melihat sendiri, kita cuma mendengar idul korban, berapa darah yang dibuang di sini, itu darah kita kan langsung dibuang ya. Nah, itu gitu. Nah mereka di tempat tertentu ditampung ini ditampung dan dijual mereka. Naudzubillah min dzalik ya. Nah ini darah yang dihalalkan cuma 2, yaitu hati dan limpa, tapi bukan marus sekali, bukan darah hati buatan, karena sering terjadi seperti itu dan itu sudah terjadi ya. Ini maka diinformasikan supaya kita berhati-hati. Cara pengecekannya, tunggu 2 jam kemudian setelah dibeli, jangan ditaruh di kulkas atau di es, akan kembali habitat menjadi darah. Baik. Kemudian akan Mustafa bacakan 2 hadis lagi ya, karena ini waktu. Ini hadis yang ke-12. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah telah berkata, bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab. Rasulullah menjawab, "Idza waqa'ad dubab fi syarabi ahadikum
falayagmishu summa liyanjihu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa bil akhari shifaan. Akhrajal Bukhari wa Abu Daud ajad. Dikutip Imam Bukhari dan Abu Daud. Artinya, dari Abi Hurairah telah berkata, Rasulullah telah bersabda, idza waqa'at dzubab, apabila terjatuh adzubab itu lalat. Lalat, ya. Fi syarabi ahadikum, jatuh kepada tempat minuman salah satu di antara kamu. Kita sudah minum kopi, menyeduh kopi, nih kita sering kopi ya. Tiba-tiba nggak pakai tutup kayak begini. Ini sama gelas ini. Ini nggak ditutup, ada lalat jatuh masuk ke gelas yang ada isi minuman, susu apa saja, kopi atau air biasa. Kayak ini minuman. Jatuh. Apa kewajiban kita? Falayagmishu. Celupkan. Dicelupkan. Lalat. Entah bentuknya lalat apalah gitu ya. Yang penting yang hijau, ya kan? Ada yang lalat biasa-biasa aja. Tapi kalau ada apa ya semacam ada opis goreng-goreng ikan, itu pasti pada datang tuh lalat. Pada datang. Ada minuman yang nggak tertutup, masuk ke situ, masih goyang, masih hidup lalatnya. Apa kewajiban kita? Celupkan. Dicelupkan. Nah, apa rahasia daripada hadis ini? Sumalian jahu, kemudian angkat. Setelah dicelupkan diangkat, buang. Diangkat, buang. Paina piyaha di janahi da'an wabil akhri siban. Ternyata saya ini punya dua sayap. Sayap yang satu mengandung penyakit. Wabil akhir siban, mengandung yang kedua, sayap sebelah lagi mengandung syifa, obat. Yang kiri penyakit, yang kanan obat. Itu rahasia hadis Rasulullah ini ternyata. Hanya karena kita kan geli ya. Geli apa? Nah, kalau lalatnya lalat hijau, ya kan? Kita tahu dari mana sumber lalat hijau itu, dari kotoran datangnya. Kalau ada sampah bertimbun itu pasti ada lalatnya. Kenapa? Ada kotoran di situ. Nah ini ketika kita di rumah goreng ikan, punya ikan dah, kan ciumnya baunya keluar, itu pasti datang lalat itu. Datang. Nah tiba-tiba ada minuman kita, atau bukan hanya minum, masakan kita, masakan gulai, masakan opor ayam dan sebagainya, lupa nggak ditutup. Pada ikan lagi digoreng, datang lalat mengkerubung masuk ke situ. Kira-kira gimana tuh? Ya gulai kita yang sudah dimasak itu, ya opor ayam itu sudah dimasak itu, apa mau dibuang tuh? Ya, padahal itu catering loh. Catering itu kan banyak. Jadi jangan merugikan zatnya. Celupkan saja satu-satu. Lalat cuma satu, bisa aja lihat 5, 6 sampai 10 kan, karena menggerubung masuk ke gulai kita, opor ayam kita, atau mungkin sayur kita, masuk coba. Angkat cepet, buang. Sah, suci, terhilang daripada penyakit. Kenapa? Sebelah kiri bawa penyakit, sebelah kanan bawa obat itu. Wah ini luar biasa hadis ya, menguntungkan catering nih. Ya. Artinya apa? Itulah ajaran Rasul. Jadi kita tidak, karena gelinya, karena perasaan, enggak. Kita ngaji bukan kan perasaan, kan dengan bukti fisik seperti itu. Mau dibolehkan, celupkan saja. Insya Allah sehat, tidak terkena penyakit. Tapi malah kalau dibiarkan gitu ya, kalau masih hidup nih, dia terbang lagi, penyakit di situ. Kita kurang cepat. Ada lalat, dibiarkan, keburu terbang, karena ke angin kisap, kipas angin segala macam, terbang lagi. Sayur bercampur penyakit. Sebaiknya begitu ada celupin, dia nggak bisa terbang kan, jadi obatnya sudah kena sayuran atau masakan kita atau minuman kita. Habis itu ambil, jangan dibiarkan lalatnya ikut serta di situ. Nanti orang beli, wah kok ada lalatnya sih, nah itu nggak boleh. Ya geli kita lihatnya, buang aja, buang. Nah insya Allah itu suci dan juga bersih dari penyakit. Terakhir saya ingin membacakan hadis yang ke-13. Wan Abi Waqid Al-Laisi, dari Abi Waqid Al-Laisi qala, Rasulullah telah bersabda, bertanya Abi Waqid dari Rasulullah, qala Rasulullah telah menjawab, amma kuti aminal bahimati fahiya hayatun,
bahwa mayitun. Akhraju Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lafdzulahu. Hadis ini diriwayatkan Abu Bakir dan Al-Laisi, dan ini sahih hadisnya. Yang artinya dari Abu Bakir radhiyallahu an Al-Laisi qala Rasulullah bersabda, "Ma kutiba minal bahimati," ada sesuatu benda yang terputus minal bahimati dari hayawan atau binatang. Wa hayatun, dia hidup, binatang itu masih hidup. Apa hukumnya? Bahwa mayitun, dia telah bangkai. Dan tadi bangkai itu haram hukumnya. Ya. Hurmat ayatul maita itu diharamkan bangkai. Ini termasuk bangkai. Ya, bukan belalang, bukan bangkai ikan. Ini ada hewan yang terputus dari dalam hidup, maka tidak boleh dimakan tuh putusannya itu. Misalnya ada kambing lewat di tengah jalan, lalu tertabrak, sampai kakinya lepas, tapi masih hidup kambingnya. Ya mungkin hanya kakinya yang lepas gitu ya. Kan otaknya enggak, kalau ketaruh kepalanya mati, kakinya lepas karena kencengnya mungkin. Nah, potongan kaki yang lepas dari kambing itu haram kita makan, potongan itu, walaupun itu kambing ujungnya disembelih. Jelas ya, kakinya patah, lepas dari kambing, kambingnya masih hidup, bahwa hayat itu masih hidup. Tapi karena kambing nggak mungkin kan dilanjutkan kehidupannya kan, ya pasti disembelih. Kambingnya sah kita makan disembelih, tapi potongan yang terpisah dari kambing ketika masih hidup itu tidak boleh dimakan. Itu termasuk bahwa mayitun, itu adalah bangkai adanya. Jangan ada rasa sayang. Yo, sayang dong. Satu paha loh hilang. Ya, satu paha hilang. 2 kilo lumayan itu. Ya. Nggak boleh itu. Jadi kalau sudah terpisah dan itu masih dinyatakan hidup, kambingnya atau binatang lainnya sama aja, ayam dan sebagainya, maka itu tidak boleh dimakan, potongan yang terpisah dari badan tersebut. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau mati semuanya? Apalagi begitu ketabrak, ya putus kakinya, ya juga kambingnya mati, boleh nggak dimakan? ya, itu udah jelas, tidak boleh. Tidak boleh, itu termasuk bangkai. Ternyata ada pembahasan khusus, Pak Ustadz, kalau ada kambing mati tertabrak, atau sapi tertabrak, atau apalagi ya, munding itu kerbau ya, munding itu kerbau, kalau saya munding ya, kerbau tertabrak, mati. Apa harusnya dikubur? Apa tuh? Sapinya, mundingnya atau kerbaunya, atau apa tadi kambingnya, harusnya dikubur? Ada nggak yang bisa dimanfaatkan dari bangkai itu? Ada. Apa? Jildul mait, kulitnya nanti akan bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk perkakas kehidupan. Bisa. Ya. Jadi tidak semuanya bangkai itu harus dikubur. Ada kulitnya dimanfaatkan, dikuliti gitu, ambil kulitnya atau disamak nanti. Idza tubiqo paya tahurun. Sudah disamak menjadi suci. Artinya ada alat cara menyamaknya bagaimana? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi itu ada juga bangkai yang bisa diambil kulitnya, ya? Kayak tadi kerbau, sapi, kambing. Kalau ayam, memang bisa ayam ambil kulitnya. Kalau ayam nggak bisa disamak. Kalau jadi sapi, kerbau itu bisa. Itu diambil, dimanfaatkan bangkai yang bisa diambil kulitnya. Tapi kalau dagingnya haram dimakan. Masalah hadirin jamaah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kaji kita pada pagi ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita ibadah kita senantiasa dalam peliharaan Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kaji kita dengan membaca kawat masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.